Ana nak cerita dulu, mak mano ana pacak ketemu sama beliau. Boleh. Ya. Ya. Pada satu saat ana di kondangan. Kondangan ini ana lupa persisnya di daerah mana, tapi di situ ada namanya Kak Munir, murid abah juga. Munir ini termasuk kalau itu ana manggilnya mamang, tapi jauh. Ana punya harim ini punya mamang. Nah ini dulu dari mamangnya. Jadi setelah anak pergi kondangan itulah makan, jadi kita makan. Anak duduk di satu tempat depan rumah wong. Nah, setelah zuhur itu ada pengajian, ada di musola dekat tempat anak duduk, tempat anak yang kondangan tadi. Di situ terdengar suara Ustaz Majid. Ini ngomong di pembukaannya. Beliau menyatakan begini. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram. Disebutlah nama apa? Kiai Haji Abdullah Zawawi Idhar. Waktu dengar itu kata-kata guru kita dengan nama abah itu juga nama abah, ana desir. Ada rasa. Ya Allah, kepengen ketemu, kepengen berguru. Yang sebelum ini ana tak tahu mak mano gaijo. Namun memang pernah terdengar, tapi tidak pernah kenal sama abah. Kepengen. Kepengenan itu cuma terpendam, tak tahu mak mana cara. Nak ketemu sama beliau, mak mana cara. Tapi kepengenan itu terpendam. Saat itu kerinduan, rindu nak ketemu sama beliau. Tapi ada dadu tergerak nak datang ke musola itu. Namun tak berapa tahun, rasa cinta itu terpendam. Pada satu saat anak main ke rumah 13 dulu. Rumah Ustaz Hashim Zamzam. Anak main ke sana. Ustaz Hashim Zamzam. Kalau tak salah kita belajar sini Rebo. Anak main ke sana hari Selasa. Ustaz Hashim mau sama mana? Anak besok sama dengan Ustaz Topik, Ustaz Asri, Marun, dan Ustaz Haji. Nak belajar sama Kiai Abdullah Zawawi. Anak langsung respon. Pokoknya aku melok. Diajak, tidak diajak, aku nak melok, aku nak yakso. Beri aku gitu, Allah. Gila janjian sampailah ke sini. Sampai ke sini, subhanallah. Tak pernah ketemu. Tapi pas ketemu itu, Kiai itu pecahlah lamunian kenal sama anak. Anak juga langsung bahwa anak ini bukan pertama kali ini ketemu. Lah kenal lamunian. Langsung. Nah, itulah singkat cerita dari Mak Manana bisa kenal beliau. Dengan pertanyaan kakak tadi, Mak Mano karakter beliau segala macam. Tadilah temu. Beliau itu tak kata beda. Yang lama, yang bagus, segala macam itu baik kalau dekat kalau sudah dekat sama Kiai, lah ketemu sama Kiai, kita murid-murid ini tak kata ngasuh beda. Bahwa ini lebih dulu, ini lebih bagus, segala macam sambungan. Itulah yang ana rasakan dengan apa ini kata berbeda. Walhal ana ini tahu tertempe dan belajar sama beliau tidak perlu lama. Tapi ibarat orang Palembang, kawetan. Ternyata kawetan itu lebih abdol. Ujung. Nah, iya, bau lemak nih. Ujung itu dukur, panis wajah. Nah, itu kilo. Jadi itu kesanannya yang pertama. Kali tadi kesan mana karakter beliau. Kedua, karakter beliau itu. Jadi akibat dari sifat ketawaduan beliau dan kita ini merasa lemah segala macam kata beliau itu tawaduknya. Nah, tinggal kita murid nih baca tak melok. Kalau ilmu beliau itu tinggi, tapi tidak pernah menunjukkan ilmu yang tinggi. Dan itu terbukti setelah beliau meninggal siapa beliau. Jadi tawaduknya subhanallah. Lebih baik, masih masih banyak. Sampai sekarang masih rasa. Beruntunglah siapa-siapa yang ketemu, yang belajar, terutama yang belajar sama beliau. Ana itu sebelum ketemu sama beliau,
Akuan ini bukannya aku. Anda kalau malam-malam itu berdoa. Ditahajud ini. Ya Allah. Juana guru. Juana guru, ya Allah. Yang pacak mimpi kami. Malam-malam. Belum ketemu sama beliau. Dikabulkan oleh Allah. Kenapa beliau? Allah menjadikan beliau sebagai guru anak. Jadi itu nyambung ke sana-sana yang lain. Maksud anak nyambung kepada atau satu sungai dengan Mungtuana. Di satu sungai ini nyambungnya kepada siapa? Habib Alwi bin Ahmad Basin yang kita kenal dengan Malimna. Nyambung ke sini. Dengan belajar sama beliau melalui majlis ta'lim Jumat, hari Jumat jam 8 sampai jam 10, lagi kecil. Nah, aliran sungai ini akhirnya ketemu dengan Amar, anak baik di sini. Jadi beruntung siapa yang berguru sama Aban, baliknya muaranya kepada Malimna. Malimna kemana? Ke Beratua. Oh, nyambung kepada Rasulullah SAW. Jadi doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaat belajar sama beliau banyak. Tak baca dia omongkan. Jadi suatu saat ini termasuk pesan anak. Anak ceramah. Ceramah Islam Mi'raj atau Maulid anda lupa. Bah, Kiai, tolong doakan anda. Anda nak ceramah. Zahir. Malam ini di sini sudah. Setelah anda ngomong itu, anda ceramah pada saatnya, lalu anda tak kesini kira-kira setengah bulan. Tak taklim di sini karena ada masalah. Anda sampai ke sini, beliau ngomong. Ke depan itu satu lebih, ke depan itu asing. Anda tak cerita. Ini ceramah ini. Ya Allah. Tak ada simpen kita, kalau simpen. Tidak ada yang tahu. Setelah beliau wafat, bahwa anda cerita ke diantaranya kepada Kak Fauzi dan bahwa beliau itu itu di antara dia yang baca ada jawab. Jadi kesenangan dan mana baca ketemu sama beliau. Jadi alhamdulillah dengar juga cerita yang tadi bahwa beliau menyebutkan sendiri. Jadi ya Allah Raminian yang menyaksikan Ustaz Cewin ceramah. Nah, apa itu senang terungkap dia bahwa dia senangnya sama Ustaz, apa yang diajarkan oleh Abah langsung Ustaz sampaikan ke jemaah. Nah, itu ya di dalam ceramahnya juga ke Abah. Senang kalau dengar Ustaz Cewin ceramah. Nah, jadi apa yang disampaikan ke Cewin di sana, apanya Abah tahu rupanya. Dia nyimpan di rumah. Iya. Padahal disebutkannya dari Allah Rami Cewin ceramah ini. Dan dia senang. Ini dikatakan. Jadi ilmu itu bermanfaat. Sampaikan langsung lagi sampaikan ke para jemaah. Nah, ini cukup berkesan dengan ya Ustaz Cewin sendiri.